Kadang, cinta yang kita perjuangkan justru menjadi luka terdalam dalam hidup kita. Dibuang suami karena dikira mandul, padahal di dalam rahimnya telah tumbuh dua nyawa kecil yang tak bersalah. Tanpa penjelasan, tanpa kesempatan, ia harus bertahan seorang diri demi anak-anaknya. Tapi takdir belum selesai. Aisyah berjuang sendiri, membesarkan anak-anaknya dalam kesunyian. Bertahun-tahun berlalu, kini, pria yang membuangnya kembali, menemukan rahasia yang ia sembunyikan. Apakah luka bisa terobati, ataukah ini hanya awal dari konflik baru? Inilah kisah seorang wanita yang berjuang dalam kesendirian, dan seorang pria yang menyesali keputusannya. Aisyah duduk termenung di tepi ranjang, menatap secarik kertas yang berisi surat cerai dari Adrian, suaminya. Hatinya remuk, pikirannya berkecamuk. Selama 5 tahun pernikahan, ia telah berusaha menjadi istri yang baik, namun semua usahanya sia-sia. Adrian, pria yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi sosok yang dingin dan kejam. Semua ini terjadi karena satu alasan, ia dianggap mandul. Keluarga Adrian terus mendesaknya agar menceraikan Aisyah dan menikahi wanita lain yang bisa memberinya keturunan. Tak ada ruang untuknya lagi di hati suami maupun keluarga itu. Dengan suara bergetar, ia mencoba berbicara, berharap ada sedikit belas kasih dari Adrian. Namun pria itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong. "Maaf, Aisyah, aku butuh keturunan," katanya tanpa ragu. Tanpa memberikan kesempatan bagi Aisyah untuk membela diri, Adrian pergi meninggalkannya sendirian dalam kehancuran. Setelah kepergian Adrian, Aisyah merasa hidupnya hampa. Namun, suatu hari ia merasa mual dan lemas, membuatnya memeriksakan diri ke dokter. Apa yang ia dengar sungguh mengejutkan. Ia sedang mengandung. Air matanya mengalir deras. Ironis, saat ia dicap mandul dan dibuang, justru saat itu ia membawa janin di dalam rahimnya. Aisyah tak tahu harus bahagia atau sedih. Yang jelas, ia tak ingin memberitahu siapapun, terutama Adrian dan keluarganya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia memutuskan untuk pergi dari kota ini, meninggalkan masa lalunya, dan memulai kehidupan baru di tempat yang tak seorang pun mengenalnya. Ia tak ingin anaknya tumbuh dalam bayang-bayang pria yang telah menghancurkannya. Dalam perjalanan menuju kehidupan barunya, Aisyah menghadapi banyak rintangan. Tanpa suami, tanpa keluarga yang peduli, ia harus berjuang sendiri. Setiap malam ia menangis, bukan hanya karena rasa sakit dari perpisahan, tetapi juga ketakutan akan masa depan. Namun, dalam hati kecilnya, ia berjanji bahwa ia akan menjadi ibu yang kuat bagi anaknya. Ia tak akan membiarkan anaknya merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya. Seiring waktu, kandungannya semakin membesar, dan dengan setiap tendangan kecil dari janin di dalam perutnya, ia merasa lebih kuat. Ia harus bertahan, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk darah dagingnya yang belum lahir. Setelah meninggalkan kota tempatnya tinggal bersama Adrian, Aisyah memulai hidup baru di sebuah kota kecil yang jauh dari keramaian. Ia menyewa sebuah kamar sederhana di rumah seorang wanita tua bernama Busari, yang baik hati dan tidak banyak bertanya tentang masa lalunya. Dengan tabungan yang tersisa, Aisyah mulai mencari pekerjaan. Namun, perutnya yang semakin membesar membuatnya sulit diterima bekerja di tempat-tempat yang ia lamar. Sementara itu, ia harus tetap bertahan demi anaknya. Rasa takut menyelimuti hatinya setiap malam. Takut tidak bisa memberikan kehidupan yang layak bagi bayi yang akan lahir. Tapi ia tak ingin menyerah. Ia mulai bekerja serabutan, membantu Busari berjualan di warung kecilnya dan menjahit pakaian untuk tetangga sekitar. Meski lelah, ia tetap bertahan dengan harapan kelak bisa memberikan masa depan yang lebih baik. Untuk anaknya, bulan demi bulan berlalu. Kandungan Aisyah semakin besar. Rasa sakit dan lelah sering ia rasakan. Namun ia tetap berusaha kuat. Ia menyimpan rahasianya rapat-rapat. Tak ingin siapapun tahu bahwa ia adalah istri yang dibuang karena dianggap mandul. Hingga akhirnya, pada suatu malam yang penuh dengan hujan deras, Aisyah merasakan kontraksi yang begitu hebat. Sendirian di kamarnya, ia menahan sakit, menggigit bibirnya agar tidak berteriak. Ia mencoba menelepon Busari, tetapi sinyal sedang buruk. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak keluar kamar,
mencari pertolongan. Untungnya, Busari menemukannya dalam kondisi hampir pingsan dan segera membawanya ke bidan desa. Malam itu, setelah perjuangan panjang dan penuh kesakitan, Aisyah melahirkan sepasang bayi kembar, seorang laki-laki dan perempuan. Air matanya mengalir deras, antara rasa syukur dan haru. Ia menatap kedua bayinya yang mungil, berjanji dalam hati akan melindungi mereka dengan segenap jiwa dan raga. Namun, setelah kebahagiaan itu, muncul rasa takut yang lebih besar. Bagaimana jika Adrian atau keluarganya mengetahui tentang anak-anak ini? Bagaimana jika suatu hari mereka datang dan merenggut kebahagiaan yang baru saja ia temukan? Aisyah memutuskan bahwa tak seorang pun boleh tahu siapa ayah dari anak-anaknya. Ia memberi mereka nama tanpa embel-embel nama keluarga Adrian. Dengan hati yang mantap, ia memilih membesarkan mereka dalam kesederhanaan, jauh dari bayang-bayang masa lalunya. Sejak malam itu, Aisyah bukan lagi wanita yang lemah dan penuh luka. Ia adalah seorang ibu yang akan berjuang untuk masa depan anak-anaknya, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah melahirkan menjadi ujian terbesar bagi Aisyah. Tubuhnya masih lemah, namun ia harus segera bangkit untuk merawat kedua bayinya. Busari membantunya sebisanya, tetapi Aisyah tahu ia tidak bisa bergantung selamanya pada wanita tua itu. Ia harus mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli bahan-bahan untuk mulai menjahit baju pesanan. Tangannya bekerja siang dan malam, bahkan saat tubuhnya kelelahan karena harus mengurus bayi kembar. Terkadang, ia menangis dalam diam, merasa kesepian dan terbebani. Namun, setiap kali melihat wajah anak-anaknya yang polos, semangatnya kembali bangkit. Mereka adalah satu-satunya alasan ia harus terus bertahan. Namun, takdir seolah terus mengujinya. Suatu hari, salah satu bayinya, Azam, jatuh sakit. Panas tubuhnya tinggi dan tangisannya tak kunjung reda. Aisyah panik. Ia tak memiliki cukup uang untuk membawa anaknya ke dokter. Dengan hati yang berat, ia menggadaikan satu-satunya perhiasan yang tersisa, cincin pernikahannya dengan Adrian. Ironis. Benda yang dulu melambangkan cinta kini harus ia lepaskan demi menyelamatkan nyawa anaknya. Dengan uang hasil gadai itu, ia membawa Azam ke dokter dan membelikan obat. Sepanjang malam, ia tak henti-henti mengusap kening putranya yang panas, berdoa agar Tuhan tidak mengambil satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki. Setelah berjuang selama beberapa hari, akhirnya Azam mulai membaik. Aisyah menghela napas lega. Namun hatinya kembali diselimuti ketakutan. Bagaimana jika cobaan yang lebih besar datang di masa depan? Aisyah sadar bahwa ia harus lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai menerima lebih banyak pesanan jahitan, bahkan menjual makanan kecil yang dibuatnya sendiri. Ia bekerja tanpa lelah, memastikan anak-anaknya tidak akan kekurangan apapun. Namun, tanpa ia sadari, seseorang mulai memperhatikan keberadaannya. Seorang pria muda bernama Reza, yang sering membeli makanan darinya, merasa penasaran dengan Aisyah. Wajahnya yang cantik namun selalu menyimpan kesedihan membuat Reza ingin tahu lebih banyak tentangnya. Ia mulai mencari tahu, namun Aisyah selalu menutup diri. Ia takut jika ada orang yang terlalu dekat, rahasianya akan terbongkar. Ia tak ingin siapapun tahu bahwa anak-anaknya adalah darah daging seorang pria yang pernah membuangnya. Namun, takdir selalu memiliki rencana lain. Lambat laun, kehidupan Aisyah yang selama ini ia sembunyikan mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Dan itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia duga. Hari-hari terus berjalan, dan Aisyah mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai ibu tunggal. Anak-anaknya tumbuh sehat meski dalam keterbatasan. Setiap pagi, ia bekerja keras menjahit dan berjualan makanan kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, tanpa ia sadari, kehadiran Reza semakin dekat dalam hidupnya. Pria itu selalu datang membeli dagangannya dan sering kali menawarkan bantuan. Aisyah berusaha menjaga jarak, takut jika terlalu banyak orang yang tahu tentang dirinya dan anak-anaknya. Namun, Reza tak mudah menyerah. Ia melihat ada sesuatu yang disembunyikan Aisyah. Sesuatu yang membuatnya penasaran. Ia mulai bertanya pada tetangga sekitar tentang wanita itu.
Namun tak ada yang tahu pasti dari mana Aisyah berasal dan mengapa ia hidup sendiri dengan dua anak kembar. Sementara itu, di tempat lain, Adrian menjalani kehidupannya yang baru. Setelah menceraikan Aisyah, ia menikahi wanita lain bernama Siska, pilihan keluarganya. Awalnya, ia yakin telah mengambil keputusan yang tepat. Namun, kebahagiaan yang ia harapkan tak kunjung datang. Siska ternyata bukan istri yang lembut dan pengertian seperti Aisyah. Ia lebih sering menuntut dan mengeluh, terutama karena belum juga mengandung meski mereka telah menikah selama hampir 2 tahun. Keluarga Adrian yang dulu memaksa pernikahan ini mulai mempertanyakan keputusan mereka. Mungkin bukan Aisyah yang mandul, bisik salah satu saudara Adrian, menanamkan keraguan dalam benaknya. Sejak saat itu, bayang-bayang masa lalu mulai menghantuinya. Ia teringat tatapan terluka Aisyah saat ia meninggalkannya. Apa yang terjadi padanya sekarang? Apakah ia sudah menikah lagi? Tanpa ia sadari, ia mulai mencari tahu tentang wanita yang dulu pernah menjadi istrinya. Di sisi lain, Aisyah mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang bisa mengancam ketenangan yang telah ia bangun selama ini. Ia takut jika Adrian atau keluarganya mengetahui keberadaan anak-anaknya. Ia telah berjanji untuk menyembunyikan mereka dari masa lalunya. Tetapi semakin hari, sepertinya dunia mempersempit ruang geraknya. Suatu malam, saat ia sedang menidurkan anak-anaknya, ia mendengar percakapan antara Busari dan seseorang di depan rumah. Dia wanita yang baik, tapi aku tak tahu banyak tentang masa lalunya, kata Busari. Aisyah mengintip dari balik jendela dan terkejut melihat Reza berdiri di sana, berbicara dengan penuh keseriusan. Apa yang sebenarnya pria itu inginkan? Apakah ia hanya penasaran? Atau ada alasan lain yang membuatnya begitu tertarik pada hidup Aisyah? Pagi itu, Aisyah merasa gelisah. Ia belum bisa melupakan kejadian tadi malam saat melihat Reza berbicara dengan Busari. Ia takut pria itu terlalu banyak tahu tentang dirinya. Namun, ia juga sadar bahwa semakin ia menghindar, semakin besar kemungkinan Reza semakin penasaran. Maka, ia mencoba bersikap biasa saja saat pria itu datang membeli dagangannya. "Buatanmu selalu enak," ujar Reza sambil tersenyum. Aisyah hanya membalas dengan anggukan kecil. Namun, sebelum pria itu pergi, ia berkata dengan nada serius, "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu, Aisyah. Aku tidak ingin ikut campur. Tapi jika kau butuh bantuan, aku ada di sini." Kata-kata itu membuat hati Aisyah semakin gelisah. Ia takut jika suatu hari Reza mengetahui kebenaran tentang anak-anaknya dan akhirnya membocorkannya pada orang lain. Sementara itu, Adrian semakin dihantui oleh masa lalu. Rasa penyesalan mulai tumbuh dalam hatinya setiap kali ia melihat Siska yang semakin berubah menjadi pribadi yang kasar dan tidak sabar. Keluarganya yang dulu memaksanya menceraikan Aisyah kini mulai diam, seolah mereka sadar bahwa keputusan itu adalah kesalahan besar. Namun, yang paling mengganggu Adrian adalah kata-kata dokter yang memeriksa Siska. "Sepertinya masalah bukan ada pada istri Anda," kata dokter itu dengan hati-hati. Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya. Jika Siska juga tidak bisa hamil, lalu apakah selama ini ia yang menjadi penyebabnya? Apakah ia telah menuduh Aisyah dengan tidak adil? Hatinya semakin gundah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mencoba mencari tahu di mana Aisyah berada. Ia meminta bantuan seorang kenalan untuk mencari informasi tentang mantan istrinya, berharap bisa menemukan jawaban atas kebimbangan yang menghantuinya. Di tempat lain, Aisyah merasa semakin tertekan. Ia tak ingin masa lalunya kembali menghantuinya. Tetapi situasi seolah memaksanya untuk menghadapi kenyataan. Suatu malam, saat ia sedang menidurkan anak-anaknya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan hati-hati, ia membukanya dan terkejut melihat Reza berdiri di sana. "Aku tidak akan bertanya tentang masa lalumu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untuk membantumu," katanya dengan nada lembut. Aisyah hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia ingin percaya bahwa Reza adalah orang baik, tapi ia juga tak bisa mengambil risiko. Namun, sebelum ia sempat menjawab, dari kejauhan, ia melihat seseorang yang tak asing sedang berdiri di sudut jalan.
mengamati rumahnya. Jantungnya berdetak kencang. Apakah itu hanya kebetulan? Atau seseorang dari masa lalunya mulai menemukan jejaknya? Aisyah berdiri mematung di depan pintu. Matanya terpaku pada sosok yang berdiri di kejauhan. Bayangan itu hanya berdiri diam, seolah mengawasi rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut yang selama ini ia pendam mulai menyergapnya. Apakah Adrian telah menemukannya? Ataukah seseorang dari keluarganya datang untuk mencari tahu tentang dirinya? Perlahan, sosok itu melangkah pergi, menghilang di balik kegelapan malam. Aisyah menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun, pikirannya terus dipenuhi ketakutan. Ia tak bisa membiarkan rahasianya terbongkar. Anak-anaknya harus tetap tersembunyi dari ayah mereka. Dengan tangan gemetar, ia menutup pintu dan kembali ke kamar, menatap kedua buah hatinya yang sedang tertidur pulas. Dalam hati, ia berjanji akan melindungi mereka, apapun yang terjadi. Di tempat lain, Adrian masih berusaha mencari tahu keberadaan Aisyah. Ia telah meminta bantuan seorang teman yang bekerja di instansi pemerintahan untuk melacak mantan istrinya. Namun, pencariannya tidak mudah. Aisyah benar-benar menghilang tanpa jejak. Tidak ada catatan alamat baru. Tidak ada informasi yang bisa mengarah padanya. Rasa frustrasi mulai menyelimuti hati Adrian. Ia terus teringat pada masa-masa saat masih bersama Aisyah. Bagaimana ia bisa begitu mudah melepaskan wanita yang selalu setia padanya. Bagaimana ia bisa buta oleh hasutan keluarganya hingga mencampakkan seseorang yang begitu mencintainya. Rasa bersalah yang selama ini ia abaikan mulai menyeruak. Ia harus menemukannya. Ia harus tahu apakah Aisyah masih baik-baik saja. Sementara itu, Reza semakin curiga dengan sikap Aisyah yang selalu menutup diri. Ia bisa merasakan bahwa wanita itu menyembunyikan sesuatu yang besar. Namun, ia tidak ingin memaksa. Ia hanya ingin memastikan bahwa Aisyah dan anak-anaknya baik-baik saja. Suatu hari, tanpa sengaja, ia melihat seorang pria asing berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah Aisyah dengan tatapan penuh selidik. Saat pria itu menyadari bahwa Reza melihatnya, ia segera pergi dengan tergesa-gesa. Hal itu membuat Reza semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi. Ia pun memutuskan untuk berjaga-jaga, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menyakiti Aisyah. Namun, ia tidak tahu bahwa semakin ia terlibat dalam kehidupan Aisyah, semakin besar bahaya yang mengintai mereka semua. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang semakin menghantui Aisyah. Setiap kali keluar rumah, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya. Ia takut jika seseorang dari masa lalunya benar-benar telah menemukan jejaknya. Namun, ia tetap mencoba bersikap biasa di depan anak-anaknya. Ia tak ingin mereka merasakan ketakutan yang ia alami. Namun, rasa was-was itu semakin menjadi ketika suatu sore, saat ia sedang berjualan di depan rumah, seorang pria asing datang dan bertanya, "Apakah Anda mengenal seseorang bernama Aisyah?" Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan cepat, ia menggeleng dan berpura-pura tidak tahu. Pria itu memperhatikan wajahnya sejenak sebelum pergi. Setelah pria itu menghilang dari pandangan, Aisyah segera menutup dagangannya dan masuk ke dalam rumah. Ia tahu, waktunya tidak banyak lagi. Sementara itu, Adrian semakin gencar mencari keberadaan Aisyah. Dengan bantuan temannya, ia akhirnya mendapatkan informasi bahwa Aisyah pernah tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat mereka dulu. Tanpa pikir panjang, ia pergi ke sana. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Jika benar Aisyah ada di sana, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah ia sudah menikah lagi? Apakah ia masih membencinya? Namun, yang paling mengganggu pikirannya adalah kemungkinan bahwa Aisyah mungkin telah memiliki anak dari pria lain. Pemikiran itu membuat hatinya terasa sakit, meskipun ia tahu ia tak berhak merasa seperti itu setelah semua yang ia lakukan padanya. Di tempat lain, Reza semakin sering memperhatikan keadaan Aisyah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aisyah terlihat semakin gelisah dan lebih sering menutup diri. Reza juga memperhatikan bahwa beberapa orang asing sering terlihat di sekitar rumahnya. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Suatu malam, ia melihat seseorang berdiri di depan rumah Aisyah, mengamati dari kejauhan. Dengan cepat, Reza mendekatinya.
Tetapi pria itu segera pergi sebelum ia bisa bertanya apapun. Reza mulai yakin bahwa ada seseorang yang sedang mencari Aisyah. Namun, ia tidak tahu siapa dan apa yang mereka inginkan. Tapi satu hal yang pasti, Aisyah berada dalam bahaya. Dan ia tidak akan membiarkan wanita itu menghadapi semuanya sendirian. Hari itu, Aisyah merasa semakin tertekan. Ia tahu ada seseorang yang mencari keberadaannya. Dan kemungkinan besar itu berkaitan dengan Adrian atau keluarganya. Ia mulai berpikir untuk pergi dari kota ini sebelum semuanya terlambat. Namun, bagaimana dengan anak-anaknya? Mereka sudah mulai tumbuh dan mengenal lingkungan sekitar. Apakah ia sanggup membawa mereka pergi lagi dan memulai dari awal? Pikiran itu terus menghantuinya. Tetapi ia tahu bahwa mempertahankan rahasianya lebih penting daripada apapun. Ia tidak akan membiarkan Adrian mengetahui bahwa ia memiliki anak kembar. Jika lelaki itu tahu, bisa saja ia berusaha merebut mereka darinya. Sementara itu, Adrian akhirnya tiba di kota tempat Aisyah tinggal. Ia menyusuri jalan-jalan kecil, berharap menemukan jejak mantan istrinya. Namun, ia tak menyangka bahwa pencariannya akan membawanya begitu dekat dengan kebenaran. Saat melewati sebuah toko kecil, ia mendengar dua wanita sedang berbincang. Kasihan Aisyah, dia bekerja keras sendirian untuk menghidupi anak-anaknya, kata salah satu dari mereka. Adrian terkejut, Aisyah memiliki anak, bagaimana mungkin? Dengan jantung berdebar, ia menghampiri mereka dan bertanya, maaf, apakah kalian mengenal seseorang bernama Aisyah? Kedua wanita itu saling berpandangan, sebelum akhirnya salah satunya berkata, ya, dia tinggal di sekitar sini. Tapi, siapa Anda? Adrian tak bisa menjawab. Ia merasa tubuhnya membeku. Jika Aisyah memiliki anak, mungkinkah itu anaknya? Di rumah, Aisyah mulai berkemas. Ia tak ingin mengambil risiko lebih lama. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan semuanya, seseorang mengetuk pintu dengan keras. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Saat melihat siapa yang berdiri di depannya, tubuhnya langsung membeku. Adrian, mata pria itu melebar saat melihatnya. Seolah tak percaya bahwa wanita yang selama ini dicarinya benar-benar ada di hadapannya. Aisyah, suaranya bergetar. Namun, sebelum Adrian sempat mengatakan lebih banyak, Aisyah langsung menutup pintu dengan cepat dan menguncinya dari dalam. Napasnya tersengal. Tidak, ini tidak boleh terjadi. Ia harus pergi. Sekarang juga, Aisyah berdiri gemetar di balik pintu yang baru saja ia tutup. Dadanya naik turun. Napasnya tersengal. Adrian benar-benar menemukannya. Itu adalah hal yang paling ia takutkan selama ini. Dari luar, suara Adrian terdengar memanggil namanya. Aisyah, buka pintunya. Aku hanya ingin bicara. Namun, Aisyah tidak bergeming. Ia tak bisa membiarkan Adrian masuk ke dalam hidupnya lagi, terutama setelah semua yang telah terjadi. Matanya melirik ke arah anak-anaknya yang masih tertidur di kamar. Mereka adalah satu-satunya alasan ia bertahan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil mereka darinya. Di luar, Adrian masih berdiri di depan pintu, menunggu. Hatinya dipenuhi kebingungan dan amarah. Mengapa Aisyah menutup pintu begitu saja tanpa memberikan penjelasan? Ia tidak bisa menerima itu. Setelah bertahun-tahun merasa bersalah, setelah berbulan-bulan mencari, kini ia akhirnya menemukan Aisyah. Tetapi wanita itu malah bersembunyi darinya. Ada banyak pertanyaan di kepalanya, terutama tentang anak-anak yang disebutkan oleh para tetangga. Apakah mereka anaknya? Jika benar, mengapa Aisyah tidak pernah memberitahunya? Ia mengepalkan tangan, lalu dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, aku hanya ingin tahu kebenarannya, Aisyah. Tolong, biarkan aku bicara denganmu. Di dalam rumah, air mata mengalir di pipi Aisyah. Ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Jika Adrian sudah menemukannya sekali, maka cepat atau lambat, ia akan menemukan cara lain untuk bertemu dengannya. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya berjalan ke pintu dan membukanya perlahan. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, semua kenangan yang selama ini coba Aisyah lupakan kembali menghantamnya dengan begitu kuat. Adrian menatapnya dengan sorot mata yang penuh pertanyaan dan emosi yang tak bisa ia sembunyikan.
Apakah mereka anakku? Tanyanya dengan suara bergetar. Aisyah hanya bisa menatapnya dalam diam. Tidak tahu harus berkata apa. Aisyah menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur aduk dalam hatinya. Ia menatap Adrian dengan mata penuh luka. Sementara pria itu berdiri di hadapannya dengan tatapan yang menuntut jawaban. Apakah mereka anakku? Adrian mengulangi pertanyaannya. Kali ini dengan suara yang lebih pelan. Seolah takut mendengar jawaban yang akan keluar dari mulut Aisyah. Wanita itu menghela napas panjang. Merasa seluruh dunia menekan pundaknya. Ia ingin berbohong. Ingin mengatakan bahwa anak-anak itu bukan darah daging Adrian. Namun, ia tahu itu tidak mungkin. Ya, akhirnya ia berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka anakmu, Adrian. Adrian terdiam. Seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak. Jadi selama ini, Aisyah mengandung saat ia menceraikannya. Selama ini, ia memiliki anak, tetapi tidak pernah tahu. Emosi di dalam dirinya berkecamuk, antara kemarahan, kesedihan, dan penyesalan yang begitu dalam. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku? Suaranya bergetar. Aisyah menatapnya dengan mata tajam. Untuk apa? Agar kau dan keluargamu merebut mereka dariku. Agar mereka diperlakukan seperti aku dulu. Air matanya menggenang. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Adrian, aku sudah cukup menderita. Dan aku tidak akan membiarkan anak-anakku mengalami hal yang sama. Adrian terdiam. Tak mampu membalas. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan besar. Tetapi mendengar semuanya langsung dari mulut Aisyah membuatnya sadar betapa dalam luka yang telah ia ukir di hati wanita itu. Ia ingin berkata bahwa ia menyesal, ingin meminta maaf. Tetapi ia juga tahu bahwa itu tidak akan cukup untuk menghapus semua kesalahan masa lalunya. Ia menatap Aisyah dengan penuh kepedihan. Aku hanya ingin mengenal mereka, katanya pelan. Aku tidak akan merebut mereka darimu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidup mereka. Namun, Aisyah tidak langsung menjawab. Ia masih belum yakin apakah ia bisa mempercayai Adrian lagi. Aisyah menatap Adrian dengan hati yang bergejolak. Ia ingin percaya pada kata-kata pria itu. Tetapi ketakutan di dalam dirinya masih terlalu besar. Kau bilang tidak akan merebut mereka dariku. Tapi bagaimana jika keluargamu tahu? Mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mengambil mereka, ujarnya lirih. Adrian menghela napas panjang. Ia tahu Aisyah tidak akan mudah percaya, dan ia tidak bisa menyalahkannya. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, Aisyah, katanya dengan serius. Aku yang bersalah karena telah mempercayai mereka lebih dari istriku sendiri. Tapi sekarang, aku ingin menebus semua kesalahanku. Aisyah tertawa sinis. Menebus kesalahan. Ia menggeleng pelan. Adrian, tidak ada yang bisa menebus apa yang sudah kau lakukan. Aku berjuang sendirian, membesarkan anak-anak kita tanpa bantuan siapapun. Saat aku mengandung mereka, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Aku takut, aku kesepian, dan aku harus menghadapi semuanya sendiri. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia segera menghapusnya. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, kau datang dan ingin menjadi bagian dari hidup mereka begitu saja. Semudah itu, nada suaranya penuh kepedihan. Adrian terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Aisyah seperti belati yang menusuk hatinya. Ia tidak bisa membantah karena semua itu benar. Aku tahu aku tidak pantas meminta kesempatan ini, ujar Adrian lirih. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku ingin mengenal mereka, bukan untuk merebut mereka darimu, tetapi untuk menjadi seorang ayah bagi mereka. Aisyah menatapnya tajam, berusaha mencari kebohongan dalam sorot mata pria itu. Tapi yang ia lihat hanyalah kesungguhan dan penyesalan yang begitu dalam. Hatinya ingin menolak, tetapi pikirannya berkata lain. Anak-anaknya berhak mengenal ayah mereka. Namun, apakah ia siap menerima Adrian kembali dalam hidupnya, meskipun hanya sebagai seorang ayah bagi anak-anak mereka? Malam itu, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap kedua anaknya yang terlelap dengan hati yang penuh kebimbangan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan tiba, hari di mana Adrian kembali dan mengetahui keberadaan anak-anak mereka. Keputusan besar ada di tangannya sekarang.
Apakah ia harus membiarkan Adrian masuk ke dalam hidup mereka? Ataukah lebih baik tetap menjaga jarak demi melindungi hati anak-anaknya dari kemungkinan luka di masa depan? Aisyah menarik napas panjang, merasa seluruh beban dunia bertumpu di pundaknya. Ia tahu, sekeras apapun ia ingin menghindari kenyataan, anak-anaknya berhak mengetahui siapa ayah mereka. Di sisi lain, Adrian masih duduk di dalam mobilnya, tak mampu pulang. Hatinya masih terasa berat setelah percakapan dengan Aisyah. Ia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup wanita itu selama ini. Ia telah membuat kesalahan besar dengan meninggalkannya. Dan kini ia sadar bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk melihat anak-anaknya tumbuh sejak awal. Ia mengusap wajahnya, merasa begitu menyesal. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan berusaha mendapatkan kepercayaan Aisyah kembali, meskipun butuh waktu lama. Keesokan paginya, Aisyah akhirnya mengambil keputusan. Dengan hati yang masih dipenuhi keraguan, ia menghubungi Adrian dan mengizinkannya bertemu dengan anak-anak mereka. Namun, ada satu syarat yang ia tetapkan. Adrian tidak boleh membawa keluarganya ke dalam kehidupan mereka. Adrian menyetujuinya tanpa ragu. Ia tahu betapa besarnya trauma yang telah keluarganya berikan pada Aisyah, dan ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Saat akhirnya bertemu dengan anak-anaknya untuk pertama kali, Adrian merasa matanya berkaca-kaca. Mereka adalah darah dagingnya, tetapi mereka tidak mengenalnya. Hatinya hancur, tetapi ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk mendapatkan tempat di hati mereka. Adrian duduk di taman, menatap dua anak kecil yang bermain di depan matanya. Hatinya terasa hangat sekaligus pedih. Kedua anak itu adalah darah dagingnya, tetapi mereka tidak mengenalnya sama sekali. Mereka hanya mengenalnya sebagai Paman Adrian, sesuai permintaan Aisyah agar tidak langsung mengatakan kebenaran. Ia mengerti keputusan itu, meskipun dalam hatinya ia ingin sekali mendengar mereka memanggilnya ayah. Ia mencoba bersikap alami, tersenyum ketika mereka tertawa, dan ikut bermain saat mereka menarik tangannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia sadar bahwa ia telah kehilangan banyak momen berharga dalam hidup mereka. Aisyah memperhatikan dari kejauhan, hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa melihat Adrian bersama anak-anak mereka membuatnya merasa aneh. Ada bagian dari dirinya yang ingin tetap menjaga jarak, tetapi ada pula bagian lain yang merasa iba melihat bagaimana Adrian berusaha mendekati anak-anak mereka dengan penuh kesabaran. Ia bisa melihat bahwa pria itu benar-benar ingin menebus kesalahannya. Namun, bisakah ia percaya bahwa Adrian tidak akan menyakiti mereka lagi? Bisakah ia membiarkan pria itu masuk kembali ke dalam hidupnya tanpa merusak ketenangan yang telah ia bangun selama ini? Saat hari mulai sore, Adrian akhirnya berpamitan. Anak-anak terlihat senang setelah menghabiskan waktu bersamanya, sesuatu yang membuat hati Aisyah terasa lebih berat. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, anak-anaknya pasti akan mulai bertanya tentang siapa Adrian sebenarnya. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak tahu apakah ia siap memberikan jawaban yang sebenarnya. Saat Adrian beranjak pergi, ia berhenti sejenak dan menatap Aisyah. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini," katanya lirih. Aisyah tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan banyak hal masih bisa terjadi. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Adrian perlahan mulai menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Aisyah. Mereka semakin akrab dengan pria itu, tanpa tahu bahwa dia adalah ayah kandung mereka. Aisyah terus mengamati dari jauh. Hatinya masih penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat bagaimana Adrian berusaha keras untuk memenangkan hati anak-anaknya, dan itu membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah Adrian benar-benar telah berubah? Apakah ia masih pantas dihukum atas kesalahannya di masa lalu? Ataukah ia berhak mendapatkan kesempatan untuk menebus semuanya? Namun, meskipun pikirannya mulai melunak, Aisyah tetap menjaga jarak. Ia masih takut jika suatu saat Adrian akan kembali menyakitinya. Suatu hari, tanpa sengaja, salah satu anak mereka bertanya kepada Aisyah, "Ibu, kenapa paman?" Adrian sering datang, dia baik sekali.
Seperti ayah teman-temanku. Aisyah terdiam. Pertanyaan itu seperti pedang yang menusuk langsung ke hatinya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memberitahu mereka kebenarannya. Namun, bagaimana caranya? Apakah anak-anaknya akan menerima kenyataan itu dengan mudah? Ia hanya bisa tersenyum dan mengusap kepala mereka. Paman Adrian adalah orang baik yang peduli pada kalian. Jawabnya singkat. Namun, jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan mereka. Dan Aisyah bisa melihat bahwa mereka masih menyimpan banyak pertanyaan. Sementara itu, Adrian juga mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia ingin anak-anaknya tahu siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang sudah mulai terbentuk. Ia tahu bahwa semuanya tergantung pada keputusan Aisyah. Namun, ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang sebagai paman. Suatu malam, ia menghubungi Aisyah. Aku ingin mereka tahu siapa aku sebenarnya, katanya dengan suara lirih. Aku tidak ingin terus bersembunyi. Aisyah terdiam. Hatinya dipenuhi kebingungan. Ia tahu bahwa saatnya akan tiba. Tetapi apakah ia sudah siap? Pagi itu, Aisyah duduk bersama anak-anaknya di ruang tamu. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah semalaman berpikir, ia akhirnya mengambil keputusan. Anak-anaknya berhak mengetahui siapa ayah mereka sebenarnya. Dengan hati yang berdebar, ia menatap kedua anaknya yang polos dan penuh rasa ingin tahu. Ibu ingin memberitahu kalian sesuatu, katanya dengan suara lembut. Anak-anaknya menatapnya dengan penuh perhatian. Aisyah menarik napas dalam sebelum melanjutkan. Paman Adrian bukan hanya sekadar paman, dia adalah ayah kalian. Kedua anak itu terdiam, seolah mencerna kata-kata yang baru saja mereka dengar. Mereka saling berpandangan sebelum menoleh kembali ke arah Aisyah. Ayah, salah satu dari mereka bertanya. Suaranya dipenuhi kebingungan. Aisyah mengangguk. Air matanya mulai menggenang. Ya, dia adalah ayah kalian yang selama ini tidak kalian kenal. Saat itu, Adrian melangkah masuk, menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf karena baru hadir dalam hidup kalian sekarang, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa aku sangat menyayangi kalian. Sejenak, tidak ada yang bergerak atau berbicara. Kemudian, salah satu anak mereka berjalan mendekati Adrian dan memeluknya dengan ragu. Yang lainnya mengikuti. Dan dalam sekejap, Adrian merasakan pelukan kecil yang selama ini ia rindukan. Air mata mengalir di pipinya. Sementara Aisyah menatap mereka dengan hati yang penuh haru. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Tetapi setidaknya, satu kebenaran telah terungkap. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin kebahagiaan masih bisa mereka temukan bersama. Perjalanan panjang yang penuh luka akhirnya menemukan titik terang. Dulu, keegoisan memisahkan mereka. Tapi kini, kejujuran telah menyatukan kembali yang sempat hancur. Tidak semua luka bisa sembuh seketika. Tapi setiap langkah menuju kebaikan adalah awal dari kebahagiaan baru. Akhir bukan berarti selesai, karena setiap akhir adalah awal dari cerita baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.